dan seterusnya. Pak Tanto, silahkan Pak Tanto. Oke, terima kasih moderator yang saya hormati Pak Budi Susilo. Ini saya tidak tahu nih selaku ketua TBM atau ketua perpustakaan ini, tapi hari ini moderator ya. Ya, yang saya hormati. Iya, belum ada karena perpustakaannya. Besok mohon izin kita rubah menjadi Perpusdes. Insya Allah kita anggarkan sebesar 400 juta. Insya Allah akan kita tempuh dua tahun anggaran. 2 tahun anggaran. Insya Allah kami bisa panjenengan lihat di sini gambarnya kurang lebih di samping ini. Itu kami tetap menggunakan konsultan, tidak kita gambar sendiri sehingga nanti sesuai pembangunan itu sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan diri, nama saya Heri Hendrayana Haris. Itu nama pertama yang diberikan oleh orang tua saya. Saya lahir di Purwakarta, Jawa Barat. Ibu saya dari Banten, bapak saya dari Bandung. Saya lahir 15 Agustus 1963. Usia 2 tahun kembali ke kampung ibu saya di Banten, di Serang. Jadi tahun 65 di era PKI ya, bapak dan emak pindah ke Banten. Jadi saya usia 2 tahun sudah tinggal di Banten. Kelas 4 SD saya kecelakaan, tangan saya diamputasi. Kemudian agar saya tidak minder, agar saya tidak jadi beban masyarakat di masa depan, karena masyarakat di lingkungan saya merasa khawatir bahwa saya akan tumbuh jadi orang cacat yang membebani masyarakat. Bapak saya menyuruh saya membaca. Jadi saya tiap hari pekerjaannya kelas 5 SD sampai mahasiswa di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung, saya pekerjaannya hanya membaca. Setelah itu saya bekerja di Kompas Gramedia, di Antv, Indosiar. Terakhir saya kerja di RCTI sebagai kepala kreatif yang mensupervisi program-program, misalnya program AGI, program sinetron, program news, program entertain. Misalnya kan sekarang tuh ada Indonesian Idol. Pernah nonton? Masih nonton ya Indonesian Idol ya? Nah, yang ada sekarang tersisa itu di era saya. Nah, di sela-sela itu karena saya hobi baca, buku saya melimpah ruah. Bahkan saya membangun 2 rumah untuk buku. Rumahnya kecil 200 meter tapi bukunya ada di tanah seluas 4000 meter. Dibangun berdasarkan gotong royong dengan teman-teman. Nah, perpustakaan saya atas inisiatif pribadi, maka disebutnya Taman Bacaan Masyarakat karena partisipasi publik. Luasnya 4000 meter, bukunya puluhan ribu, relawannya banyak. Diongkosinya dari mana dananya? Dari infak sodako kami, keluarga besar, dari teman-teman, dari hasil karya novel yang saya tulis, dari sedekah atau zakat keluarga, zakat teman-teman, dari gotong royong itu. Rumah dunia seperti taman bacaan ini kan 3 ruko. Nah ini dengan rumah saya aja kalah nih TBM-nya. Rumah saya 2 untuk buku. Ada auditorium. Ini TBM ini kalau bangun perpustakaan desa seperti ini ya, dengan auditorium yang ada di rumah saya kalah. Rumah saya auditoriumnya bisa menampung 150 orang, ber-AC. Itu semuanya karena infak sodako. Sama di Banten itu banyak orang bangun masjid. Saya bilang ke Pak Kiai minta izin ya, saya membangun perpustakaan karena perpustakaan itu perintah Allah, surah Al-Alaq, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Nah, membaca menulis itu saya dan keluarga dan teman-teman mengurusi. Pak Kiai di seberang, misalnya saya di sini, Pak Kiai di seberang. Ini namanya rumah dunia, di seberangnya rumah akhirat, kuburan. Jadi memang saya bilang ke Pak Kiai, jika ingin ke rumah akhirat, di rumah dunia dulu menjadi baik. Baca, dengan membaca buku nanti nggak akan mencuri hak orang. Kalau baca nggak akan nyakitin orang. Insya Allah ke rumah akhirat jadi baik. Nah, kemudian tahun 2010
saya diangkat oleh MNU, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan MNU, lalu diteruskan oleh Anies Baswedan menjadi Presiden Taman Bacaan Masyarakat se-Indonesia. Nah sekarang TBM itu sekarang murni hasil dari partisipasi masyarakat. Kemudian mereka mengurus akte notarisnya, NPWP-nya, sehingga setelah saya selesai eranya diteruskan oleh Dr. Firman Kanayaksa. Kemudian sekarang yang ke periode kelima 2020 sampai 2025 dipegang oleh Nero Taufik orang Garut, bukan Tasik, orang Garut. Nah sekarang alhamdulillah saya diambil oleh Perpustakaan Nasional untuk jadi Duta Baca Indonesia, meneruskan perjuangan Najwa Shihab. Pada tahu ya Najwa Shihab ya? Jadi tahun kemarin saya di Perpustakaan Kota Magelang, yang dekat alun-alun yang untuk itu ya. Di sebelah mana ya itu ya? Sebelah mana? Jadi sekarang saya setelah sukses di Kemdikbud, di Dinas Pendidikan, saya dipindahkan sekarang oleh negara untuk meneruskan Najwa Shihab. Tugas saya sekarang untuk memperbaiki perpustakaan desa yang memang katakanlah tadi mati suri. Gedungnya ada seperti ini, tapi nggak ada kegiatannya, buku-bukunya enggak. Nah, Perpustakaan Nasional sekarang mendorong masyarakat di seluruh Indonesia agar perpustakaan desanya itu berkembang maju, bahkan dibantu. Blondo, sekarang hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 21 November 2023. Ingat, catat sejarah, di masa depan hari ini akan dibangun Perpustakaan Desa Blondo. Doakan mudah-mudahan Desa Blondo masuk dalam peta literasi Indonesia. Salam literasi. Khusus belum saya mau nyuruh Pangapunten, hanya khusus untuk dari sekolah ya, dari SD, MI, SMP, MTS yang